Kita dilahirkan ke dunia ini bukan hanya sebagai pengumpul keinginan, tetapi sebagai saluran dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Hidup bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita kejar, miliki, atau raih, melainkan tentang seberapa murni kita bisa membiarkan energi pencipta itu mengalir melalui keberadaan kita. Di balik segala pencapaian dan ambisi, ada sesuatu yang jauh lebih dalam, kesadaran bahwa kita adalah perpanjangan dari sebuah kekuatan kreatif yang tak terbatas. Banyak orang bangun setiap pagi dengan daftar panjang keinginan, lebih banyak uang, lebih banyak pengakuan, lebih banyak pencapaian. Namun, semakin keras mereka berlari, seringkali semakin terasa kekosongan di dalam diri. Ini karena hidup dari tempat keinginan, tanpa kesadaran hanyalah upaya tanpa ujung untuk mengisi ruang yang tidak bisa diisi oleh benda, gelar, atau status. Berbeda halnya dengan mereka yang hidup sebagai saluran kesadaran. Mereka tidak bergerak karena kekurangan, tetapi karena kelimpahan. Mereka tidak mengejar untuk menjadi sesuatu, tetapi menyadari bahwa mereka sudah membawa sesuatu yang tak ternilai, yaitu kehadiran. Saat seseorang menjadi saluran kesadaran, setiap tindakan terasa seperti ekspresi cinta, bukan strategi untuk meraih validasi. Menjadi saluran berarti hadir dengan penuh dalam apapun yang dilakukan. Bukan karena itu akan membuktikan nilai kita, tapi karena itulah cara kita merayakan keberadaan kita yang sudah utuh. Jiwa tidak datang ke dunia ini untuk sekadar mengumpulkan hasil. Jiwa datang untuk merasakan, mengalami, dan berkembang melalui setiap momen yang ditawarkan kehidupan, baik yang menyenangkan maupun yang menantang. Hasrat bukanlah sesuatu yang harus segera dipenuhi, tetapi jendela menuju kemungkinan-kemungkinan ekspansi batin. Ketika kita melihat hidup dari sudut pandang ini, setiap pengalaman menjadi bermakna. Bahkan kegagalan pun bisa terasa seperti berkah, karena ia memperluas pengertian kita akan siapa diri kita sebenarnya. Kita mulai memahami bahwa hidup bukan tentang mencapai garis akhir, melainkan tentang memperkaya perjalanan itu sendiri. Setiap keinginan yang muncul adalah undangan, bukan undangan untuk berjuang keras demi sesuatu di luar diri, melainkan panggilan untuk tumbuh lebih dalam ke dalam diri sendiri. Kita mulai menciptakan bukan karena kita kekurangan, tapi karena kita penuh dan ingin berbagi. Dengan demikian, kehidupan menjadi sesuatu yang hidup, mengalir, berubah, berkembang, dan kita pun tak lagi sekadar pemeran dalam drama keinginan, tetapi menjadi perpanjangan dari energi yang menciptakan semesta. Bayangkan sejenak matahari yang bersinar tanpa henti. Tak peduli apakah langit cerah atau tertutup awan kelabu, sinarnya tetap ada. Begitulah hubungan Anda dengan sumber, tidak pernah benar-benar terputus, hanya terkadang tersembunyi oleh awan pikiran dan emosi Anda sendiri. Anda bukanlah entitas yang terpisah, melainkan perpanjangan langsung dari energi yang menciptakan segala sesuatu. Dan aliran itu, aliran cinta, kejernihan, dan kebijaksanaan, selalu tersedia, tidak pernah berhenti, tidak pernah menjauh. Banyak yang mengira bahwa saat mereka merasa lelah, marah, atau putus asa, mereka telah kehilangan koneksi dengan sesuatu yang lebih besar. Tetapi kenyataannya, koneksi itu tidak pernah hilang. Yang berubah hanyalah seberapa banyak Anda membiarkan diri Anda terhubung. Ibarat sungai yang selalu mengalir, Anda bisa membendungnya dengan keraguan dan ketakutan, atau membukanya dengan kepercayaan dan kehadiran. Sumber tidak menilai Anda. Tidak ada saat di mana Anda tidak cukup layak untuk menerima. Dalam kesedihan pun, dalam kemarahan, bahkan dalam rasa bersalah yang terdalam, energi itu tetap hadir. Ia tidak menunggu Anda menjadi sempurna, ia hanya menunggu Anda mengizinkannya masuk. Kebebasan sejati bukanlah tentang menciptakan hubungan baru dengan Tuhan, alam semesta, atau sumber, melainkan menyadari bahwa hubungan itu sudah ada, dan tak pernah putus sejak awal Anda ada. Penderitaan muncul bukan karena sumber menarik diri, tetapi karena Anda secara tidak sadar menolak aliran alami kehidupan. Kita menolak saat kita bersikeras bahwa kenyataan harus berbeda. Kita menolak saat kita menyalahkan, mengontrol, atau menahan emosi yang ingin mengalir melalui kita.
Namun, bahkan dalam penolakan itu, semesta tetap berkembang. Dalam setiap kejatuhan, ada benih pertumbuhan. Dalam setiap rasa kehilangan, ada undangan untuk kembali pada kelimpahan sejati. Anda tidak pernah benar-benar terpisah dari keajaiban itu, Anda hanya sedang berpaling sejenak. Ketika Anda mulai menyadari ini, penderitaan tidak lagi menjadi musuh, tetapi panggilan lembut untuk kembali pada aliran. Ia bukan hukuman, tetapi sinyal. Ia bukan akhir, tetapi pintu masuk menuju kedalaman diri yang lebih luas. Maka, ingatlah, Anda tidak harus mencapai energi sumber, Anda hanya perlu berhenti menghalanginya. Dan saat Anda melakukannya, Anda tidak hanya menemukan kedamaian, Anda menjadi salurannya. Anda menjadi perpanjangan dari keajaiban yang selama ini Anda cari di luar diri. Kesadaran bukanlah sesuatu yang perlu dicari di puncak gunung atau dalam ritual yang rumit. Ia tidak jauh, ia tidak eksklusif, ia hadir, di sini dan sekarang, menunggu Anda untuk memperhatikannya. Menjadi sadar berarti berhenti mengejar dunia luar dan mulai membuka diri pada dimensi terdalam dari keberadaan Anda sendiri. Ini bukan tentang menjadi lebih baik, tapi tentang menjadi lebih hadir. Banyak dari kita hidup dengan rasa lelah yang tidak bisa dijelaskan, karena diam-diam kita merasa harus memperbaiki segala sesuatu. Dunia tampak kacau, dan kita merasa bertanggung jawab untuk mengaturnya. Tapi apa jadinya jika dunia ini sebenarnya tidak perlu diperbaiki, melainkan hanya dimengerti dari tempat yang lebih dalam? Kesadaran tidak datang untuk memperbaiki, tapi untuk menyelaraskan. Dunia luar adalah cermin dari vibrasi batin. Ketika kita berubah cara memandang, kita tidak mengubah dunia, kita mengubah bagaimana dunia itu menampakkan dirinya kepada kita. Kita mulai melihat bukan dari lensa kekurangan, tapi dari kelimpahan. Dalam keadaan sadar, kita berhenti menyerang kenyataan, kita mulai merangkulnya. Bukan karena kita menyerah, tapi karena kita mengerti, dunia ini tidak rusak. Kita hanya diminta untuk hadir, utuh, jernih, dan penuh kepercayaan. Kesadaran bukanlah pencapaian yang dibingkai di altar spiritual. Ia hidup dalam langkah kecil, dalam tarikan napas, dalam cara Anda menatap mata seseorang. Menjadi sadar berarti membiarkan ilahi menyatu dengan yang biasa. Banyak orang mencari pencerahan seolah itu adalah titik akhir. Padahal, kesadaran adalah proses membuka, bukan menyelesaikan. Ia bukan pelarian dari dunia, tetapi kedalaman yang ditemukan di dalamnya. Kesadaran bukan tentang mengontrol kehidupan, melainkan tentang mengizinkannya mengalir melalui Anda, tanpa hambatan, tanpa perlawanan. Saat Anda hadir dalam saat ini tanpa pretensi, tanpa lari, Anda tidak sekadar hidup, Anda menjadi saluran dari sesuatu yang lebih luas dari logika dan lebih dalam dari perasaan. Inilah pekerjaan spiritual sejati, bukan membentuk dunia sesuai keinginan, tapi menjadi cukup hening untuk mendengar bisikan esensi yang tak pernah berhenti berbicara dalam diam. Di balik bentuk dan peristiwa yang tampak padat, kehidupan ini sebenarnya adalah tarian halus dari getaran, frekuensi energi yang memancar, bertemu, dan mencipta realitas. Anda bukan hanya penonton dari permainan ini, Anda adalah bagian darinya, sekaligus pemancar dan penerima. Pikiran, perasaan, niat, dan keyakinan Anda semuanya mengirimkan sinyal yang tak kasat mata, namun amat nyata. Semesta tidak merespons kata-kata Anda, ia merespons frekuensi Anda. Setiap emosi adalah gelombang, setiap pikiran adalah arah, dan setiap momen dalam hidup Anda adalah pantulan dari apa yang sedang Anda pancarkan. Mungkin Anda tak menyadarinya, tapi Anda selalu mengirim sinyal. Saat Anda merasa takut, dunia tampak mengancam. Saat Anda merasa penuh syukur, dunia tampak murah hati. Realitas bukan terjadi pada Anda, ia terjadi melalui Anda. Ini bukan metafora spiritual, melainkan hukum vibrasional. Anda bisa melihatnya dalam pola-pola hidup Anda. Mengapa situasi tertentu terus berulang? Mengapa Anda tertarik pada orang-orang yang serupa? Karena frekuensi Anda tidak berbohong. Ia menarik pengalaman yang setara dengannya, seperti magnet yang tak pernah tidur. Namun, kabar baiknya, frekuensi ini bukan takdir. Ia bisa diubah.
ia bisa disadari. Dan ketika Anda mulai memancarkan dari tempat kesadaran, bukan ketakutan, Anda tidak hanya menciptakan pengalaman baru, Anda mulai menyusun ulang realitas Anda dari akar terdalamnya. Ada perbedaan besar antara hidup secara otomatis dan hidup secara sadar. Saat Anda tidak menyadari apa yang Anda pancarkan, hidup terasa seperti teka-teki yang kacau. Anda merasa terlempar dari satu situasi ke situasi lain, seolah dunia luar memegang kendali. Tapi saat Anda mulai menyadari getaran Anda sendiri, semuanya berubah. Anda tidak lagi merasa seperti korban kehidupan. Anda menjadi co-kreator. Getaran sadar muncul dari kehadiran, kejelasan, dan niat yang jernih. Ia membawa pengalaman yang tidak hanya menyenangkan secara lahiriah, tapi juga bermakna secara batin. Anda mulai mengalami keajaiban kecil dalam momen-momen sederhana. Kebetulan berubah menjadi sinkronisitas, tantangan berubah menjadi pelajaran, dan hidup, yang dulunya terasa berat, menjadi ringan, mengalir, dan tepat. Sebaliknya, getaran yang acak, reaktif, dan tak disadari akan menciptakan kebingungan. Anda mungkin bertindak dengan niat baik, tapi jika dilandasi oleh kecemasan atau keraguan, hasilnya tetap terasa kabur. Ini bukan tentang menyalahkan diri, tapi tentang menjadi jujur terhadap apa yang benar-benar sedang Anda pancarkan. Semesta bukan entitas yang jauh, ia adalah resonansi. Dan Anda, dengan seluruh keberadaan Anda, sedang menari bersamanya setiap detik. Maka, daripada bertanya, apa yang akan terjadi padaku? Mulailah bertanya, apa yang sedang aku pancarkan hari ini? Ada kekuatan yang begitu tenang namun dahsyat ketika Anda menyadari, aku bertanggung jawab atas frekuensi batinku. Dunia luar mungkin berisik, penuh tantangan, dan kadang tampak tak adil. Namun tidak satu pun dari itu dapat menyentuh inti energi Anda, kecuali Anda mengizinkannya. Getaran Anda bukanlah korban situasi, ia adalah hasil dari pilihan, dan itu berarti Anda punya kuasa. Banyak penderitaan muncul dari keyakinan halus ini. Aku akan tenang kalau orang lain berubah, aku akan damai kalau situasinya lebih baik. Tapi inilah jebakan yang membuat Anda terus merasa kecil dan bergantung. Menunggu dunia agar Anda bisa bahagia adalah seperti menunggu cermin tersenyum sebelum Anda tersenyum terlebih dahulu. Permintaan agar dunia berubah bukan hanya sia-sia, itu menempatkan kekuatan Anda di luar diri. Dan ketika Anda menyerahkan kekuatan itu, Anda mulai merasa lemah, mudah tersinggung, dan penuh kemarahan. Ketidaksadaran bukan berarti Anda jahat atau gagal. Itu hanya berarti Anda lupa bahwa Anda punya pilihan. Kesadaran sejati lahir saat Anda berhenti berharap realitas eksternal menyesuaikan diri dengan kebutuhan batin Anda. Sebaliknya, Anda mulai menyesuaikan vibrasi Anda dengan realitas yang ingin Anda alami. Disinilah kebebasan dimulai. Bukan karena dunia berubah, tapi karena Anda berhenti berusaha mengubah dunia dan mulai mengarahkan batin Anda sendiri. Perhatian Anda adalah matahari, apapun yang Anda soroti akan tumbuh. Ini bukan sekadar ungkapan positif, tapi hukum kesadaran. Di tengah kebisingan, Anda selalu bisa memilih di mana menaruh fokus. Dan pilihan itu akan menentukan kenyataan batin Anda, yang kemudian mempengaruhi kenyataan luar Anda. Orang yang sadar bukanlah mereka yang tak tergoyahkan, tetapi mereka yang tahu apa yang layak diperhatikan. Mereka tidak menyangkal emosi, tapi mereka juga tidak memberi makan pada narasi yang melemahkan. Mereka memilih secara sadar untuk memberi energi pada hal yang membangun, bukan yang meruntuhkan. Setiap kali Anda berkata, "Ini tidak layak menjadi fokusku," Anda sedang menegaskan kekuasaan Anda. Setiap kali Anda berkata, "Aku memilih untuk mengalihkan perhatian pada apa yang membuatku jernih dan damai," Anda sedang menyusun ulang medan vibrasi Anda. Anda bukan korban frekuensi luar. Anda adalah kurator dari pengalaman batin Anda. Dan dari ruang batin itulah, bukan dari luar, kenyataan Anda mulai terbentuk. Maka, jika ingin mengubah dunia, mulailah dari satu hal paling mendasar. Apa yang sedang aku beri perhatian hari ini?
Kita sering diajari untuk menilai emosi sebagai baik atau buruk, positif atau negatif, tapi sesungguhnya emosi bukan untuk diadili, mereka untuk dipahami. Mereka adalah bahasa halus yang mengungkapkan hubungan Anda dengan energi sumber. Seperti kompas yang menunjukkan arah utara, emosi menunjukkan apakah Anda sedang mengizinkan atau menolak aliran kehidupan dalam diri Anda. Mereka tidak pernah salah arah, hanya terkadang kita tidak cukup hadir untuk membaca petunjuknya. Ketika Anda merasa damai, ringan, atau penuh semangat, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Anda sedang sefrekuensi dengan siapa Anda sebenarnya. Anda sedang membiarkan energi sumber mengalir bebas melalui Anda, tanpa hambatan, tanpa perlawanan. Ini adalah kondisi alami Anda, bukan sesuatu yang perlu diraih dengan susah payah. Sebaliknya, saat Anda merasa cemas, kesal, atau putus asa, itu bukan karena Anda gagal. Itu adalah tanda bahwa Anda sedang menahan arus. Anda menolak sesuatu yang ingin bergerak melalui Anda. Emosi negatif bukanlah musuh, melainkan sinyal dari sistem navigasi spiritual Anda, meminta Anda untuk melihat, menyadari, dan menyesuaikan kembali. Sama seperti pesawat yang sedikit melenceng dari jalur dan dikoreksi oleh sistem otomatis, emosi Anda hadir untuk mengarahkan Anda kembali ke kesejajaran. Mereka bukan gangguan dari perjalanan, mereka adalah bagian dari petanya. Ada momen-momen ketika Anda merasa benar-benar hidup, penuh gairah, terinspirasi, dan menyatu dengan aliran waktu. Itu bukan sekadar momen bahagia, itu adalah tanda bahwa tidak ada jarak antara Anda dan energi sumber. Anda tidak lagi memaksakan, mempertanyakan, atau menahan. Anda membiarkan, dan dalam izin itu, kekuatan kreatif mengalir tanpa hambatan. Perasaan baik bukan hanya akibat dari sesuatu yang eksternal, mereka adalah cerminan dari seberapa banyak Anda telah membuka diri untuk menerima. Semakin dalam Anda percaya, semakin Anda izinkan. Dan semakin Anda izinkan, semakin besar energi itu memancar melalui pikiran, tindakan, bahkan kehadiran Anda. Passion bukan sekadar emosi tinggi. Ia adalah tanda bahwa Anda menginginkan dan meyakini secara bersamaan, tanpa ragu, tanpa sabotase batin. Ia adalah kondisi murni dari keselarasan, tempat di mana semesta berbicara melalui Anda, bukan hanya kepada Anda. Ketika Anda mulai membaca emosi seperti membaca cahaya mercusuar, Anda tidak lagi tersesat. Anda mulai melihat bahwa setiap perasaan, bahkan yang paling tidak nyaman sekalipun, adalah undangan untuk kembali ke rumah. Rumah yang tidak pernah benar-benar jauh, hanya tertutup oleh pikiran yang lupa cara melembut. Banyak yang mengira bahwa menciptakan kehidupan impian berarti mengejar, berjuang, meraih, seakan hidup adalah ladang kompetisi dan kelangkaan. Namun, pada tingkat kesadaran yang lebih dalam, penciptaan sejati tidak dimulai dari usaha keras, melainkan dari izin. Pencipta bukanlah orang yang paling banyak berbuat, tapi yang paling dalam mengizinkan. Dan disinilah letaknya kekuatan yang paling murni. Jika Anda mengamati alam, Anda akan menyadari, tidak ada satupun bunga yang memaksa dirinya untuk mekar. Tidak ada satupun burung yang merasa bersalah karena terbang. Alam mencipta melalui keselarasan, bukan ketegangan. Dan karena Anda pun adalah bagian dari semesta ini, proses penciptaan Anda pun mengikuti prinsip yang sama. Saat Anda bersusah payah mengejar sesuatu dari ruang kekurangan, karena saya belum punya, karena saya belum cukup, Anda justru memperkuat vibrasi ketidakhadiran. Anda menciptakan dari ruang kurangnya sesuatu, bukan dari keutuhan. Hasilnya, realitas luar Anda pun memantulkan perjuangan itu kembali pada Anda. Namun ketika Anda selaras, saat pikiran, emosi, dan keyakinan Anda mengizinkan aliran energi sumber untuk bergerak tanpa halangan, maka penciptaan menjadi konsekuensi alami dari siapa Anda. Anda tidak perlu memaksa pintu terbuka. Anda hanya perlu hadir dengan kunci, yaitu vibrasi yang sesuai. Penciptaan adalah proses yang elegan dan sederhana, bukan karena tidak menantang, tetapi karena mengikuti hukum yang harmonis. Ada 3 langkah utama. Pertama, Anda meminta.
Setiap keinginan, bahkan yang paling samar, adalah bentuk permintaan. Ini terjadi secara otomatis. Bahkan ketidaksukaan Anda terhadap sesuatu adalah cara Anda berkata, "Saya ingin yang berbeda." Kedua, semesta menjawab, dan ia menjawab dengan cepat, bukan dalam bentuk materi langsung, tetapi dalam bentuk potensi, vibrasi dari versi realitas yang Anda minta telah dikirimkan dan ada. Anda tidak perlu mengulang permintaan berkali-kali. Anda tidak perlu menyogok semesta dengan usaha atau doa yang cemas. Ia sudah menjawab. Langkah ketiga adalah yang paling penting sekaligus paling sering diabaikan, menerima. Disinilah izin berperan. Anda hanya bisa menerima realitas baru jika Anda telah menjadi sefrekuensi dengannya. Jika Anda menginginkan kedamaian, tapi hidup dalam kecemasan, maka sinyal Anda belum cocok. Jika Anda menginginkan kelimpahan, tapi terus merasa takut kekurangan, maka Anda belum membukakan pintu. Menjadi kreator berarti menyadari bahwa menerima bukan tindakan pasif, ia adalah seni vibrasional. Anda mengizinkan dengan percaya, dengan melepaskan perlawanan, dengan hadir sepenuh hati. Dan dalam ruang itulah, segala hal yang Anda minta akhirnya menemukan jalan untuk masuk. Dalam diam, banyak dari kita membawa beban tak terlihat. Keyakinan bahwa kita harus menjadi sesuatu dulu agar layak menerima cinta, kedamaian, atau kebahagiaan. Seperti anak kecil yang berdiri di ujung panggung berharap disorot cahaya, kita mengejar pembuktian dengan kerja, pencapaian, pengorbanan agar akhirnya merasa cukup. Namun kebenarannya mengejutkan dalam keindahannya. Anda tidak perlu membuktikan apapun. Anda sudah cukup, Anda selalu cukup. Seringkali kita berpikir bahwa hanya orang-orang tertentu yang lebih terlihat, lebih berbakat, lebih suci, yang pantas menerima kehidupan yang indah. Tapi itu hanyalah ilusi dari kesadaran yang lupa asalnya. Layak bukanlah sesuatu yang diperoleh. Ia adalah sesuatu yang Anda bawa sejak awal. Anda tidak perlu latar belakang sempurna. Anda tidak perlu cerita hidup yang dramatis atau spiritualitas yang terdengar luar biasa. Keberadaan Anda saja sudah cukup menjadi alasan bagi semesta untuk mencintai Anda tanpa syarat. Anda diundang untuk menerima bukan karena Anda telah mencapai titik tertentu, tapi karena Anda adalah bagian dari keseluruhan itu sendiri. Layak bukan milik mereka yang terlihat berhasil. Layak adalah keadaan alami dari semua yang hidup. Dan semakin cepat Anda melepaskan gagasan bahwa Anda harus jadi seseorang dulu, semakin cepat Anda mulai merasakan kehadiran berkat yang sebenarnya sudah ada. Di bawah banyak perjuangan, tersembunyi keyakinan diam-diam bahwa Anda belum pantas, maka Anda bekerja keras bukan karena cinta, tapi karena rasa kurang. Anda bermeditasi bukan karena hadir, tapi karena berharap diperhitungkan oleh semesta. Anda mencintai bukan karena penuh, tapi karena takut kehilangan. Padahal, justru keyakinan inilah yang menciptakan jarak antara Anda dan berkat yang tersedia. Semesta tidak menahan berkat dari Anda, tapi saat Anda percaya bahwa Anda belum pantas menerimanya, Anda menolak untuk membuka tangan. Seperti seseorang yang kelaparan tapi menutup mulut karena merasa belum cukup layak diberi makan. Penerimaan sejati dimulai saat Anda menyadari, tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Anda boleh merayakan hidup sebelum Anda menyelesaikannya. Anda boleh merasa cukup bahkan saat segala sesuatu masih berproses. Anda boleh bahagia tanpa syarat. Ketika Anda mulai hidup dari ruang, "Aku sudah cukup," energi Anda berubah. Anda tak lagi memancarkan kekurangan, melainkan keutuhan. Dan dari vibrasi keutuhan inilah segala yang Anda butuhkan mulai datang, tidak sebagai hadiah karena Anda layak, tapi sebagai cerminan dari siapa Anda sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.